pagi, Pak. Siang. Iya. Dengar ya, Pak, suara saya? Ya, dengar. Jelas kok, jelas. Paling nanti Ibu Weni tuh yang biasanya agak kecil dia suaranya. Iya. Nah, beda tempat ya, beda kantor. Beda, Pak. Saya di Surabaya. Oh, Ibu Weni yang di Jakarta ya? Iya, benar. Oh, oke. Internet kencang di situ, Orang Surabaya? kenapa? Internetnya kencang? Saat ini sih baik ya, Pak, stabil. Kurang Hmm. tahu ya nanti. Cuman internetnya Bu ini yang apa namanya? Ya, kurang ini Yang kayaknya ya. bermasalah. Iya, bermasalah tadi katanya. Barusan WA saya sih. Hmm. Mbak Putri pakai apa di sana, Surabaya? Maksudnya? Internetnya? Pakai internet IndiHome. kantor, WiFi. Oh iya. Iya, benar. Kalau Ibu Weni? Kurang tahu ya, Pak, saya kalau Bu ini pakai apa? Hmm. IndiHome kayaknya. Oke. Tokopedia lancar ya? Tokopedia, iya. Alhamdulillah lancar, Pak. Hmm. Ada yang mau ditanya? Shopee baru ini sih ada satu orderan tadi. Ya, mantap. Udah mana kemarin linknya? Coba kirimin saya lagi. Oke, bentar ya, Pak. Ya. Saya perlu login. Iya. Shopee-nya yang rada lambat. Iya, kayaknya Ibu ini bermasalah internetnya. Saya baru diinfo. Iya. Aduh. Username aja kali ya, Pak ya. Iya boleh. Saya ketik ya. Saya Boleh. ketik di chat ya. Apa dokter apa kemarin? Ntar saya. Iya, saya ketik di chat aja deh. Iya. D. Birshop. Udah, Iya. sudah ada. Bannernya belum, saya ajarin ya. Iya. Oh ya, kemarin tuh saya kan bentar. Ya, makasih ya, Bu. Kemarin kan saya udah atur banner ya, Pak. Di dekorasi toko. Cuman kok kayaknya dia itu kelihatannya di tampilan Handphone. app HP aja. Iya. Itu Oh itu kalau berarti mau itu tampilan yang handphone. tampilan Ini di nih. desktop gimana? Ini nih. Ini kan seller centernya. Nanti si Ibu Eni biarin dia ini ya. Dia nimbrung aja dia. Saya lagi ada juga saya kerjaan, udah numpuk juga kerjaan saya. Nah ini lihat ini di bagian menu, bagian profil toko. Oke. Nah ini jadi beda ya. Tampilan saya beda ya, Pak, nggak kayak gitu. Bisa share screen-nya. Oh ya, bisa. Sebentar ya. Ya, share aja. Tapi saya kayaknya perlu Ini online-nya pakai handphone atau pakai laptop? pakai laptop. Ya, oke, sip. Langsung aja share screen ya. Iya, oke. Saya udah izinkan tuh, boleh. Silakan. Udah multiple ya. Nah, Bentar. Ini saya pakai Shopee biasa. Shopee. I-nya double, nah itu.
Ya. Saya belum lihat yang dari tampilan handphonenya. Sebentar. Beer shop ya. Oke. Oh, ini voter follower udah ya 15.000 ya. Iya, udah Pak. Oke. Oh iya, ini tampilan dari sininya sudah. Dari handphone. Oke. Dari kemarin saya kok tampilannya gimana ya? Oke, kategori kit wellness, suplemen, medicine. Oke. Mantap. Oh, ini ya, Pak. Ah. Oke, baru ketemu. Ayo, coba aja langsung di ada bannernya udah ada. Ada sih. Coba. Banner sementara coba ya, Pak ya. Iya 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 iya. Lanjut. Apa ya? Oh, kebesaran. Bentar, saya stop dulu ya, Pak ya. Iya, kayaknya kata Bu Eni dimulai dulu aja sih, nggak apa-apa, Pak. Udah kita Iya, saya mulai. udah di sini. Oh, ini. Oh, udah. Mohon maaf, Loh. internet saya trouble-nya parah banget ini. Oke. Kok bisa tiba-tiba samaan kita baju merah, Bu? Saya orange sih, Pak. Oh, orange ya? Mungkin. Di tempat saya jadi merah loh. Oh, Oke, lanjut. Mana screen-nya kok malah menghilang? Iya, bentar, Pak. Ya, coba langsung. Kebesaran soalnya apa namanya? Kapasitas sekarang. Coba satu aja dulu. Nah, oke. Ya. Nah. Mana dia? Nah, itu. Apa tuh tulisannya? Iya. Oh, itu merek. Kebesaran sih, Pak. Kebesaran? Iya, nggak apa-apa. Iya. Confirm aja. Iya, confirm. Tapi ke-upload nggak ya, Pak? Enggak, tunggu aja sebentar. Itu kan dia cuma memberitahukan maksimal 2 mega, dia bilang gitu. Kalau misalnya filenya lebih dari 2 mega nanti nggak terupload. Ah, itu dia. Kayaknya apakah, cuman nggak tahu juga saya, apakah karena jaringannya lagi dipakai ini kan untuk live kan? Oh, enggak. Ini kayaknya lebih dari 2 mega sih, Pak. Nggak Jadi bisa nggak terupload ya? bisa Oh, terupload. filenya Iya. lebih dari. Oh, coba di properties saja. Klik kanan properties. Langsung aja di situ. Ya, ya, naik lagi ya. Nah, klik kanan properties. 7 mega memang. Wow, kok bisa gede banget? Biasanya dari Iya. Canva itu kecil loh. Itu Enggak, dari Canva bukan dari bukan? Canva. Bukan Wah. dari Canva, Pak. Photoshop. Oh Itu iya. Wah, kalau Photoshop bisa gila ya, bisa Di- 16. Iya. bisa Iya, dikecilin sih, bisa dikecilin Putri. ya. Dipindah nanti ke ya. PNG ya. Ada contohnya. Sebentar. Ya, boleh diimport dulu sebenarnya. Mau saya tungguin? Mau kita tungguin? Oh, udah bisa sih, Pak. Kalau Bapak udah apa namanya? Jadi nanti mungkin saya skip Upload ya? gitu. Iya, saya upload langsung Oke. bisa. Oke. Biar kita lanjut. Gimana? Sehat, Bu?
Sehat Mbak Putri ya? Sehat. Sehat. Oke, ayo semangat. Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Ayo lanjut. Sebentar, saya langsung ke sini aja dulu. Tadi untuk yang apa deskripsi udah saya lihat ini sudah oke ya, apotek Dr. B oke, sudah jamnya juga sudah ada, udah mantep lah ya. Terus kemudian tinggal banner aja untuk yang itu. Nah, ini diskonnya udah banyak ya. Mantep. Dan ini dia bervariasi. Oke, 20, ada yang 35. Oke. Oke, bentar. Nah, ini ada yang belum juga nih. Pokoknya gini, di awal-awal pokoknya buat semuanya ada diskon. Oh. Tinggal variasinya aja. Ada yang mungkin 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15 dan seterusnya. Intinya semuanya diskon gitu. Jadi image-nya ketika orang datang ke toko kita itu, wah di sini diskonan semua ya gitu. Pokoknya jangan sampai tidak ada diskon gitu. Bulan depan buat lagi kayak gitu. Tinggal variasikan aja supaya untungnya bisa maksimal kan, bisa optimal kan gitu. Tapi kalau bisa intinya di diskon semua. Oke, ini udah mantap semua. Sudah. Oke, kita masuk ke seller centernya ya. Ini nanti tinggal dilengkapi yang untuk dekorasinya. Oh iya, saya mau cek kategorinya sudah lengkap. Jadi buat, ini kan lebih masuk akal. Ya, oke, keren. Oke, lanjut. Sebentar. Saldo rekening udah konfirmasi ya. Apa? Yang kemarin gratis ongkos kirim sudah didaftar ya? Sudah, Pak. Tapi belum muncul ya? Kalau diklik barangnya itu muncul kok, Pak. Enggak, Ada. harus muncul ininya karena orang ngelihat itunya, logo truknya, truk hijau itu. Ya, tapi Nah, itu caranya adalah, sebentar saya kasih tahu. Harus muncul, kalau nggak muncul mereka nggak tertarik. caranya gimana, Pak? Bentar. Nih, harus walaupun nanti perhatikan ya, walaupun nanti setelah dia muncul bisa jadi ada yang nggak muncul nih, lihat ya. Ada harga yang lebih murah nih. Nih, 62.400 ada logonya kan? Tapi Iya. ada yang lebih mahal, dia nggak muncul. Oke? Ada yang lebih mahal lagi nih, 129.000, dia nggak muncul. Nah, itu dia program dari Shopee-nya memang begitu. Tapi kalau diklik betul, nanti dia akan tetap ada yang free ongkirnya. Nah, cara memuncul, jadi maksud saya itu supaya nggak bingung, loh ini kok ada kok enggak gitu nanti ya. Nah, cara memunculkannya harus email ke mereka. Saya sudah daftar, nanti emailnya itu isinya mau konfirmasi untuk pendaftaran free ongkir. Saya sudah verifikasi 4 ya. 1, email, nomor handphone, rekening, KTP. 4. Oke, emailnya ke sini. Saya buat di chattingan ya. Saya buat di chattingan. Bentar, saya stop dulu deh. Nih, saya kirimin email Shopee. Disimpan ya, Mbak Putri. Iya, Pak. Tuh, itu emailnya. Silakan disimpan. Nanti infokan ke mereka, Kak minta tolong untuk program gratis ongkos kirimnya. Saya kan sudah diterima, sudah terverifikasi. Saya minta tolong logo truknya diaktifkan gitu. Karena kalau nggak diaktifkan, mereka nggak akan aktifin tuh. Oh, Ya, berarti harus di email ya, Pak. ya. Di apa namanya dibuat ya? Ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Bentar, ini kenapa nyangkut begini? Oke, nih ya. Sudah. Jadi nanti dia akan muncul di situ. Oke.
Oke, lanjut ya. Lanjut untuk seller centernya. Bisnis saya, kesehatan toko sudah kemarin. Kemudian, nah ini asisten chat. Itu apakah ada auto reply-nya? Sudah saya aktifkan. Oke, auto reply-nya itu yang seperti apa? Isinya apa? Yang standar auto replay itu saya bilang kalau produk yang ada di etalase itu ready, jadi bisa langsung di order aja. Terus Oke. kalau yang auto replay offline-nya itu ya ini sama kayak Bapak isinya. Dikarenakan di chat di luar jam operasional, jadi dibalas secepat mungkin. Oh, oke. Oke. Itu jamnya yang kemarin di info ini sudah Iya, jam berapa? 08 Jam berapa? 08.00 sampai 17.00. Oke. Mulainya Senin sampai Jumat atau Sabtu? Senin sampai Sabtu. Oke, Senin sampai Sabtu. Oke, sudah. Nah, asisten FAQ ini sudah? Belum. Itu apa ya, Belum. Pak? Tahu artinya? Enggak. Nggak tahu. Ini chatting yang menggunakan AI, artificial intelligence gitu. Jadi dia si konsumennya bisa milih-milih. Pernah lihat chattingan yang tinggal milih-milih? Oh iya, pernah. Ah, itu kayak gitu. Nih, kayak gini. Oh, Jadi contoh ya. Nih. Bentar. Yes, ini dia. Misalnya seperti ini. Konsultasi masalah produk. Nanti tinggal diubah aja. Biasanya yang ditanya itu adalah apakah produk masih tersedia, berapa harga produk ini, bisa dikirim secepatnya. Nah, ini bisa diubah nih. Lihat. Nih kita ubah. Konsultasi masalah produk. 1, apakah produk masih tersedia? Nah, jawaban kita apa? Ini pertanyaan defaultnya mereka nih. Default itu maksudnya yang sudah dibuat. Nanti kita bisa buat lagi sendiri. Nah, kita jawab nih, produk ini masih tersedia, silahkan langsung diorder. Contoh, yang Mbak Putri bilang tadi, bahwa produknya selalu ready. Jadi, apakah produk ini masih tersedia? Di sini bisa ditulis, semua produk yang ada di etalase kita, ready atau tersedia. Silahkan langsung diorder. Oke. ya. Kemudian konten yang kedua bisa, misalnya berapa harga produk, untuk harga produk sesuai dengan yang tertera pada produk. Jika sedang diskon maka ada tulisan diskonnya, tapi jika tidak sedang promo maka harga sesuai dengan yang tertera. Kemudian bisa dikirim secepatnya, pengiriman dikasih tahu, oh jam sekian, jam sekian. Oke, ini bisa dibuat, setelah itu disimpan aja. Oke. Sip? Iya, Pak. Oke, nanti tinggal dibuat. Ini penting banget karena rata-rata sekarang udah begini modelnya, bentuknya. Oh, berarti itu kalau misalnya ada yang chat seperti itu, dia otomatis terkirim atau kita tinggal klik aja, Pak? Iya, nanti dia tinggal diklik atau gini. Coba sekarang tapi itu biasanya dari handphone lo ya. Bisa Oh, nggak online dari handphone? Nanti nyobain aja di toko saya. Itu ada pilihan-pilihannya. Nah, kalau misalnya mau diubah, nambahin lagi. Ini ada tombol ubahnya. Ubah. Nah, ini bisa kita ubah nih. Sebentar ya. Kenapa nggak bisa tambah? Oh sudah maksimal, sudah 3. Maksimal 3 ya, maksimal 3. Nih. Ya, nanti tinggal dipilih aja. Biasanya yang sering ditanya sih jawaban-jawaban seperti ini. Oke. Nah, ya. kemudian template pesanan. Nah, ini bisa juga dibuat ya. Ini juga bisa dibuat template misalnya apakah terima kasih supaya lebih cepat balasnya kan. Kadang-kadang kita nggak perlu nulis ini lagi. Contoh, Iya. terima kasih ya, terima kasih banyak Kak. Terus kemudian cara chatting itu kan sama dengan seperti cara kita menjawab orang nih kayak gini. Saya ngomong ke Mbak Putri kan. Kalau misalnya cuman sekedar sudah dengan sudah Kak gitu, terus A-nya panjang gitu, atau terima kasih Bunda gitu, A-nya panjang, itu mereka akan merasa lebih nyaman lah, lebih nyaman, lebih soft gitu ya. Jadi jangan takut membuat kayak gini panjang nih, terima kasih banyak ya Kak
Gitu. Jadi seolah-olah di Iya. pikirannya itu kayak gini kita ngomongnya. Terima kasih ya Putri, gitu kan beda. Makasih ya Put, gitu kan beda ya. Oke? Iya. Iya. Oke. Yang penting paham, nanti tinggal praktek. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada yang mau ditanya? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Penilaian Sudah sih, toko. Pak. Paham kalau itu. Paham ya? Nah, untuk penilaian toko ini juga harus dibalas ya. Nih, balas. Nih, balas. Jangan lupa dibalas. Hmm. Kalau saya biasanya saya balasin. Jadi Kalau balasin ini sekarang satu-satu udah gitu, jadi Bu. template. Kenapa? Kenapa, Bud? Oh, berarti di template atau dibalasin satu-satu? Kalau saya sekarang udah saya Di template karyawan atau dibalasin satu-satu, 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 Pak? satu-satu. Cuman kalau saya sekarang ke admin saya udah langsung kayak gini, copy paste. Karena udah lama tokonya. Gitu. Iya. Tapi kalau awal-awal itu kalau bisa beda-beda dia. Ini kalau saya cek yang awal-awal, cuman udah banyak banget kan. Itu semuanya beda saya buat, nggak sama. Beda-beda. Oh, Iya. Ya. Oke, ini dibalasin semua ya. Lalu kemudian profil toko, sebentar, nah ini tadi sudah. Lanjut lagi dekorasi tokonya. Nah ini yang kamu bilang kan Put, dekorasi toko kan, udah diubah ya. Saya sudah. lihat tadi juga udah bagus, sudah mantap kok. Ya lanjut, kategorinya juga sudah dibuat ya. Oke, Sudah, Pak. laporan saya. Nah ini nanti untuk laporan untuk pengiriman, ya, penjualan, hasilnya berapa, itu di sini. Ya, ngelihatnya di sini. Nanti mungkin karena belum banyak sih punya apa dokter Bir ini. Nanti kalau udah banyak bisa dicek di sini laporan penjualannya. Dia lebih detail karena bentuknya Excel. Tapi nanti aja tanyanya ya. Itu bisa kita download seperti ini misalnya kita download. Saya buat di sini contohnya ya. Oh ini sudah ada. Yes, nggak apa-apa. Nah ini saya buka ya. Nih seperti ini. Nah ini seperti ini lihat Put. Nah Belum tampil, Pak. jadi semuanya ada datanya gitu supaya kita nggak bingung nih. Ha. Itu Oh. mesti share screen-nya Share. Oh iya dipindah. iya sorry. Excel. Nah itu di Excelnya bisa kelihatan gini. Jadi semuanya bisa kelihatan. Ya nomor pesanan apa segala. Karena bisa terjadi seperti ini. Saya sih nggak pernah karena punya saya ya dari awal udah saya setting pokoknya punya saya mau bagus terus. Itu akhirnya bagus terus. Nah tapi mereka-mereka yang di awal saya nggak tahu apakah mereka karena dropship atau apa. Ada yang bermasalah di beberapa hal. Contoh seperti yang kemarin dikatakan ada beberapa member, oh itu kok udah dipotong lagi, itu apa ya? Kan dia ada biaya penanganan, terus Iya. kemudian ada beberapa biaya kan. Nah mereka rata-rata komplainnya itu adalah kalau ini transaksinya banyak, itu kan nominalnya jadi banyak, bener kan? Nah itu bisa kita tracking dari sini di laporan ini, gitu. Paham ya? Oke. Kalau misalnya merasa memang perlu di tracking, kalau saya kan nggak perlu saya tracking. Yang penting seperti yang kemarin saya kasih tahu bahwa saya gunakan pakai satu rekening, gitu. Jadi masuknya berapa, seminggu hasilnya berapa, ya sudah. Berarti ada lakban di sana, ada hektar atau staples atau apa, ya udah masuk di situ. Kalau masih untung, nah untungnya sekian persen, masih bisa disikat berarti. Gitu aja. Simple banget jadinya. Jadi kalaupun ada diskon voucher apa segala, kita nggak usah mikirin yang ribet-ribet begitu, ya, terlalu ribet. Oke, kita lanjutkan. Laporan saya, alamat sudah, pengaturan dasarnya sudah. Sebentar. Oh ini pengaturan dasarnya, sebentar ya. Pernah libur nggak tokonya?
Nggak pernah, Pak. Wih, mantap. Oke. Nah, Ini terus, Pak. peringatan stok kalau misalnya tinggal sedikit, perlu diinfo nggak? Perlu dikasih notif nggak? Kalau perlu, hidupin ya. Oh Ya. iya. Oke, hidupin. Kemudian pengaturan pembayaran, PIN saldo sudah ya berarti ya. Pengaturan privasi, yang ini disembunyikan aja, nggak usah ini ya. Kemudian pengaturan chatnya itu, nah ini penawaran harga boleh nggak? Nawar? Enggak. Nggak boleh Kayaknya nawar. males ini Aneh, sih ngurang aneh lah. Kan ngurang-ngurangin. udah, kan gini perkiraan saya, kan bisa diskon. Diskonnya sampai 35% ada tuh bisa. Ya Mm-mm. ditawar harusnya bisa dong. Itu. Bisa. Cuma kan berarti mesti kita menanggapi lagi orang nawar-nawar itu, Pak. Lebih ribet lagi ya. Maksudnya ada Enggak, satu dia enggak. pakai tombol aja. Oh, otomatis berarti itu nawarinnya. Iya, jadi kalau cuman dia di handphone ya, nggak bisa di laptop. Dan biasanya mereka tahu kok, si konsumen itu tahu. Jadi dia akan munculkan fitur, dia kalau, sebentar, saya langsung ini. Jadi kalau kita hidupkan fitur tawar ini, nah di konsumen itu akan ada tombolnya untuk bisa nawar. Nah, tentu dengan kesepakatan kita dong, misalnya oh nawarnya cuma bisa maksimal 5.000. Ya udah, nanti contoh ya, nih, contoh kita ambil yang agak mahal nih. Nah, misalnya harganya ini kan 180, udah dicoret 169. Udah, ini masih bisa misalnya ditawar 5.000 lagi. Nah, dia akan memasukkan nominal 149.200. Nah, nanti kita tinggal approve aja. Dia tombolnya ada 2. Sebentar, saya cariin gambarnya ya. Fitur tawar Shopee. Jadi dia nanti ada tombolnya seperti ini. Nah, kayak gini. Sip. Iya, itu dari pihak pembeli kan nawar, Pak. Ya. Udah tawar. Terus kita nanggepinnya gimana nih? Ini langsung gini. Nah, kita langsung terima aja sebentar. Tawar. Ada Terima. tombol terima atau Iya, tolak. ada tombol terimanya. Ada tombol terimanya. Sebentar, saya lagi cariin. Nanti. Oh, gini aja. Orang kayaknya nggak pada buat. Gini aja apa, Putri? Nanti buat aja, hidupin aja ini kan. Hidupin. Setelah hidupin, info ke saya. Oke? Setelah hidupin, info ke saya. Nanti saya coba nawar. Nah, nanti terima aja. Nggak saya beli juga gitu loh. Ya, nyoba aja. Oh, nanti ternyata udah bisa gitu. Boleh? Oh, sekarang ya, Pak? Iya, aktifin aja sekarang. Tadi di pengaturan dasar ya, Pak? Iya, pengaturan dasar. Ayo langsung aja, itu sebentar kok itu. Pengaturan dasar ini izinkan yang pengaturan chat. Izinkan penawaran harga, hidupin. Sudah. Terus udah? Sudah? Sudah. Oke, bentar ya. Saya akan coba apa tadi namanya? Dokter Birshop. Oke. Saya pilih yang tidak diskon aja, terus saya tawar kan. Nih misalnya. Iya. Oke. Saya chat nih. Chat. Hai, apakah produk masih ada? Sebentar saya tunjukin aja di sini juga di laptop biar bisa kelihatan ya. Bentar. Iya. Jadi nanti supaya Ibu Weni juga tahu. Ups, sorry. Bisa lihat juga. Continue. Oke. Start. Oke, nih saya share ya. Bentar.
Oke, sudah bisa kelihatan? Handphonenya udah kelihatan? Iya, Pak. Oke, nah ini. Oke, ini kan. Nih saya tawar ya. Tombolnya nih ada tawar nih. Tawar. Tuh, saya tawar misalnya kita udah chattingan dulu. Mbak, boleh tawar nggak gitu? Boleh. Mbak Putri bilang, tawar aja 5.000 misalnya gitu ya. Oke, nah saya tawar dong. Saya kasih masukin harga di sini. Saya coret nih. Nah, saya coretnya berapa? Itu 199.999. Aduh, saya jadi bingung nambahin, ngurangin 5.000. Ya udah 119 Ngarang aja, Pak. 4 ya. Ya, ngarang aja Oke, nih tawar. Tuh, coba lihat di situ. di saya ya. Oh, Iya, bisa dilihat baik di laptop kan, Pak? handphone. Coba tapi di laptop Bisa juga kok, Pak, coba. dilihat. Di laptop bisa kok, Pak. Bisa ya? Oke. Berarti udah ada peningkatan. Saya share screen, Pak. Iya, boleh. Saya stop dulu yang ini. Nah, coba kirimin. Nah, supaya Ibu Weni juga paham. Nah, itu ada terima kan? Iya. Mantap ya? Iya, Pak. Itu tahu nggak? Pertama kali marketplace yang melakukan itu adalah Shopee. Iya. Ya, tolak aja nggak apa-apa, terima juga nggak apa-apa. Tolak aja, Pak. Saya juga nggak beli. Oke, bisa ya, mantap ya. Bisa. Jadi biasanya terjadi diskusi dulu, gitu. Atau dari kitanya nih Mbak, ya Bu Weni juga. Jadi dari kitanya ngomong ke konsumen, ke calon konsumen tuh, oh itu lagi diskon gini-gini segala macam. Oh tapi kalau misalnya beli 2 bisa lagi ditawar. Beli 2 bisa lagi ditawar. Oh tawar berapa? 5.000 per piece-nya. Nanti waktu dia belinya 2, dia akan tawar. Dia akan hitung gitu. Saya dulu juga, maksudnya pernah sih, pernah itu cuman bukan dia konsultasi dulu, tapi Langsung. tawar dulu baru konsultasi. Jadi mengajukan dulu. Nggak masalah, cuman memang Mereka. kadang-kadang suka rada sadis yang begitu. Dia langsung tawarnya 20.000 ya. Iya, benar. Nah itu ya kita nolak lah Benar, ya. mereka nggak konsultasi dulu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ajak mereka ngobrol gitu. Biasanya kan orang Indonesia suka Iya. ngobrol kan. Oke, lanjut. Jadi hidupin ya, sudah dihidupin. Kemudian pengaturan Iya. notifikasi, ini dihidupin aja semua untuk yang pengaturan notifikasinya. Supaya kalau ada update dari si pihak Shopee-nya, kitanya dapat. Biasanya dari email dikirimnya. Dan dari sini, nih notifikasi yang ini, nih. Dari atas nih, tuh. Paket diterima, cashback, info-info ada semua. Dan bisa ditampilkan semua. Tuh, apa aja sih? Promo, ada. Ya, update produk ada, mana yang habis, mana yang ini segala macam ada. Aktivitas itu dikasih tahu, ada yang mengikuti flash sale toko dan lain-lain. Kalau memang ada flash sale toko dan seterusnya. Jadi kalau bisa untuk yang notifikasi dihidupkan aja semuanya, oke? Oke, sip. Lanjut lagi. Ada yang mau ditanya? Oh, belum sih, Pak. Oke, belum. Lanjut ke yang ini. Promo. Ayo, kita membuat promo. Jadi prinsip kerjanya sebenarnya seperti ini supaya Mbak Putri paham betul nih. Bentar ya, saya mau kirimin screenshot dulu. Nah, ini. Bentar ya, saya mau buat begini. Jadi, ini kelihatan screenshot saya? Oke ya, saya mau nulis dulu. Jadi, sebetulnya yang namanya bisnis online di Shopee itu, cara kerjanya begini dia. Pahami aja ini, bagan ini pahami. Yang pertama itu adalah buat toko. Sudah dong. Baru kemudian apa? Setting.
Nah, itu yang kita lakukan kan mulai dari kemarin sampai hari ini kan. Nih, Iya. baru kemudian apa? Posting. Nah, posting produk-produk. Nah, saya nggak tahu itu produknya berapa lama diposting sebanyak itu. Per hari atau langsung jebret 1 hari atau 2 hari. Oh, nggak langsung jebret sih, Pak. Nggak Beberapa langsung hari. ya. Berarti Iya. bertahap ya. Iya. Kalau iya itu malah bagus. Malahan kalau saya ngajarin biasanya tiap hari harus posting minimal 1. Apalagi kalau misalnya produknya sedikit. Terutama yang sedikit nih, misalnya produknya cuma 50 gitu. Ya udah sehari itu paling 1 lah, paling banyak 2 gitu. Kenapa? Tujuannya supaya si toko tersebut hidup dia. Karena kalau langsung misalnya ya, dalam 1 hari atau 2 hari langsung dijebret, habis semua, ya kan? Diposting semua, besoknya nggak ada lagi update produk baru. Nah, biasanya orang akan agak sedikit males datang ke toko-toko yang nggak ada update-nya. Paham ya? Jadi harus ada update. Iya. Nah, terutama buat yang sekarang-sekarang kalau ada produk baru masuk, misalnya 5 gitu, nggak usah diupdate semua, update aja 1 gitu terus, ya. Oke, setelah dia posting ini nanti akan saya ajarin cara posting yang sudah posting kemarin ya. Nanti tinggal, nah di sini traffic. Nah, karena kan logikanya gini, setelah buat toko, kemudian disetting, kemudian posting, ini di sini kategorinya tokonya sudah ready. Nah, bener kan? Kalau udah tokonya jadi, artinya kita seperti punya kios yang etalase segala macamnya sudah jadi. Sekarang tinggal ngomongin traffic ini. Traffic itu sama dengan pengunjung. Nah, pengunjung, semakin sedikit pengunjung, maka lakunya semakin sedikit. Laku juga sedikit. Kalau pengunjungnya itu naik, maka lakunya kemungkinan besar akan naik. Paham? Maka target kita sekarang adalah menggunakan traffic. Traffic itu ada 2, yang free dan yang bayar. Nah, biasanya kalau udah ngomong-ngomong bayar-bayar gini telinga agak panas nih, kan gitu. Oke, kita akan belajar dulu yang free-free dulu ya, supaya adem dulu telinganya, gitu. Ayo kita ngomongin yang free. Nah, yang free itu ada banyak di Shopee itu. Ya, saya tulis supaya Mbak ini bisa nanti nyatet. Yang free ya. Nih, saya tulis dulu. Yang free ada di sini promo toko. Promo toko itu yang diskon-diskon. Kemudian ada di sini flash sale toko. Kemudian di sini ada combo. Ya, macam-macam lah di sini. Kemudian ada di sini voucher. Toko. Kemudian ada voucher ikuti. Kemudian di sini ada live. Kemudian di sini ada feeds. Kemudian di sini ada story. Udah kayak Instagram ya. Dan lain-lain. Ini totalnya ada 12 atau 13. Ya, saya akan mulai aja. Oke, nih. Promo itu ada 2. Satu yang dari event Shopee dan ini gratis juga. Ya. Satu lagi yang fitur kita, fitur toko. Kalau event Shopee, misal nih promo Shopee, diundang nih, wajib ikut. Saya mewajibkan lah gitu, ikut aja di sini. Dan kalau ikut, perhatikan, jangan berpikir dapat banyak untung. Jangan. Justru ketika event Shopee ini diberikan ke kita, ada promo, di sanalah kita justru mendatangkan traffic. Karena ingat, yang saya ajarkan tadi, traffic itu kita butuh. Ya, nih, udah jadi nih tokonya, tinggal trafficnya. Kalau trafficnya jeblok, nanti hasilnya susah. Payah dia tokonya. Naiknya itu susah gitu.
Jadi kita justru lebih mementingkan traffic di sini supaya datangnya banyak. Maka ketika Shopee memberikan sebuah peluang begini, jangan pernah berpikir dapat untung besar di sini. Bahkan dulu saya itu berani jual modal sama yang kemarin saya bilang berani jual rugi. Iyalah, karena kan kesempatan. Dan kalau ada promo dari Shopee gini, biasanya ditempatkan di Shopee-nya itu di halaman paling depan. Ya, itu premium dong artinya. Kesempatan kita yang diskon-diskon gini kan. Apalagi kalau flash sale. Flash sale itu lihat aja nih. Baru geser bawah dikit udah ada flash sale. Flash sale ini harganya gila-gilaan kan dibanting. Ada yang harganya cuman 500, ada yang 1000, ada yang macem-macem di sini, ya. Iya. Nah, itu. Jadi mereka itu Mbak bukan dapetin untung dari situ. Bahkan mereka bisa dapetin untungnya dari tempat lain. Ayo, dari mana? Dari mana? Dapat untungnya dari mana? Misal nih, dia diundang flash sale. Dia udahlah hantam aja lah harga modal. Dapat untungnya dari mana? Berarti nggak pernah ngikutin. Barang lain ya, Pak? Bukan. Gini, saya kasih. Pengunjungnya sama followers. Hah? Kenapa? Oh, bukan. Toko kita banyak dilihat orang sama followersnya juga naik. Iya, itu benefit kan, bukan untung uang. Nih, waktu kita ditawarin flash sale nih misalnya ya, lihat ya, saya tunjukin ya. Misal nih, kita ditawarin flash sale. Ini kan ada dua ya, promo sama flash sale. Kita ditawarin nih. Kita jualnya harga modal aja deh. Nah, kita bisa untung gitu. Dari mana? Dari cash. Itu tadi dari cashback-nya ongkos kirim. Kenapa, Pak? Dari cashback-nya ongkos kirim. Ongkos kirim ada cashback-nya ya, Pak? Saya ada. Loh, gini sekarang saya tanya. Mbak Putri kalau kirim dari mana? Pengirimannya JNE, JNT? Maksudnya? Pengirimannya biasanya semua, kecuali Nah, betul kan? Itu mereka minta aja supaya mereka itu kasih cashback. Mereka bisa kasih cashback sampai 10% loh. Caranya saya minta cashback gimana, Pak? Biasanya pengirimannya dijemput atau diantar ke counter mereka. Oh, diantar ke counter. Diantar ke counter mereka, nggak masalah. Minta aja sama mereka, Mbak ada cashback nggak gitu. Lihat ya, gini caranya. Saya share nih. Saya tambahin. Nih. Bentar. Udah kelihatan? Screen saya kelihatan? Oke. Nah, misalnya di sini lokasinya Mbak nih. Ini Mbak Putri ya. Udah. Nah, terus kemudian di sini ada, kita anggap satu aja ya, JNT gitu. Ngirimnya ke sini kan tadi diantar kan? Nah, terus minta aja ke mereka. Jadi Mbak Putri ngomong ke pihak JNT-nya, minta cashback. Itu bisa. Itu bisa. Mereka memang punya program ini, Mbak. Oh, itu cashback-nya berupa uang. Uang cash, biasanya. Pak. Iya, uang cash. Iya, nanti ditransferin sama mereka. Tapi biasanya sekali 2 minggu. Atau bahkan sekali sebulan juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita dapat cashback ini dari ongkos kirim. Ya. Nah, misal nih saya kasih contoh. Satu hari mbaknya itu kirim misalnya 5 paket. Oke, 5 paket. Dah. Ongkos kirimnya kan macam-macam dong. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan dan seterusnya. Total 5 paket ini ongkos kirimnya kita anggap aja 300.000. Boleh? Oke. Nanti dalam 1 bulan kan ini misalnya tanggal 1, tanggal 2-nya misalnya 250.000 ya. Kemudian tanggal 3 misalnya 400.000 dan seterusnya sampai tanggal 30 misalnya 500.000 gitu. Ongkos kirimnya doang nih. Udah, total misalnya berapa? Kita anggap aja 10 juta, boleh? Ongkos kirimnya. Jadi artinya Mbak Putri ngirimin ke JNT ini total ongkos kirimnya 10 juta.
Bayangin kalau dikasih cashback-nya itu 10%. Dapat 1 juta. Mantap kan? Loh, itu meskipun gratis meskipun JNT kan kebanyakan gratis ongkir ya Pak di Shopee. Itu meskipun dia gratis ongkir. Iya, Iya. iya. Oh, Itu kan gratis ongkir kirim kan programnya mereka. Itu kan programnya si Shopee sama JNT-nya atau pengirimannya. atau memang setiap hari itu syarat dari cashback nggak ada tak Pak? Misal setiap hari harus kirim minim berapa 10 paket paket atau gitu setiap hari ya. harus Nah, ada. makanya saya share lagi, Iya. sekali lagi. Misal nih si JNT 1 ini, misalnya jaraknya kita anggap aja lah 200 meter gitu ya. Nah dia, nggak mau lah orang JNT ini, counternya nggak mau, cari aja JNT lain gitu. Yang mau dapetin cashback, lumayan kan gitu. Atau JNE, JNE. Mintain aja cashbacknya, terserah lah mereka mau kasih berapa, apakah 5%, apakah 10%, terserah mereka lah gitu kan. Yang penting kita dapat gitu. Artinya kan kita mau mengakomodir yang tadi, bahwa kalau kita dapat event Shopee, promonya, udah kita hantam aja. Yang pertama kan kita butuh traffic, betul kan? Kita kan butuh traffic, jadi jual harga modal atau lebih tinggi sedikit aja dapat untung tipis, nggak masalah. Yang penting kita dapat traffic dan ada cashback dari si pengiriman itu, gitu. Oke, dicatat dulu apa yang perlu. Flash sale juga prinsipnya sama, cuman bedanya adalah kalau promo Shopee biasanya bukan paling depan sini ya. Paling dia agak di bawah-bawah nih. Nih yang kayak gini nih, rekomendasi. Tapi kalau flash sale itu cuman geser sedikit dari atas ini, set, masuk flash sale. Jadi lebih premium. Kalau dia di handphone juga sama, lebih premium. Paling depan udah langsung flash sale, itu harga-harga murah. Jadi targetnya adalah mengambil traffic. Saya pernah satu hari 20 orderan dari sini, dari flash sale. Lumayan lah gitu. Nah kalau diundang lagi, buat lagi. Jadi kita udah dapat traffic kan, dapat traffic, dapat ulasan. Jadi ketika kita udah dapat traffic, barangnya laku, yang kita pentingkan kan ini kan, ulasan sama bintangnya kan. Dikumpulin dulu, karena ingat lo ya, ini bisnis online. Bisnis online itu yang dibutuhkan adalah trust. Jadi kepercayaan itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya datang ke toko kita kayak gini, ini, terus dilihatnya kan ini kan, kayak begini kan, oh penilaiannya masih sedikit, pengikutnya sedikit gitu. Orang pasti rada-rada males itu. Jadi kita untuk mengambil itu, caranya adalah harga dimurahin, diskon, kemudian di flash sale, kemudian di promo. Targetnya datang dulu traffic banyak. Kalau sudah ada penjualan sampai ratusan, pengikut juga udah ratusan, bahkan ribuan, itu udah lebih mudah. Disitulah nanti kita membuat diskon-diskon ini jadi kecil. Misalnya yang tadinya 20, 35, itu yang ini jadi misalnya 10 aja, kemudian yang ini jadi 15 aja gitu. Otomatis untungnya jadi nambah nggak? Nah, memang memang butuh waktu. Kecuali nanti kita akan ngiklan. Jadi ngiklan itu juga kita akan ajarin nanti ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Oke, jadi event promo Shopee kalau misalnya ada dikasih kayak gini, ikutin ya. Ini contohnya nih, punya saya sedang berjalan, ikut nih. Iya. Oke. Saya Kemudian fitur saya bolak-balik promosi. sih belum ada. Kenapa? Saya yang bolak-balik saya cek belum ada fitur flash Oke, sale. sabar. Oke, voucher toko saya udah ya. Udah ya. Ya. Kemudian promo toko itu harga coret atau diskon, sudah ya? Ya. Oke, paket diskon? Belum. Belum. Paket diskon itu beda dengan grosir. Kalau grosir itu langsung bulky gitu, artinya banyakan dia. Ya, banyakan. Biasanya
10 atau 12 atau selusin atau 2 lusin itu grosir. Tapi kalau paket diskon menjembatani antara yang belinya satuan dengan yang belinya grosiran. Nah, dia berada di tengah. Contoh, beli 2 atau beli 3 diskon sekian persen. Nah, seperti ini. Ya. Nah, cara membuatnya gampang. Buat, klik aja. Misalnya namanya Oktober kayak gitu. Tanggalnya tinggal disesuaikan lah. Itu mah gampang ya. Silakan misalnya sesuaikan. Kemudian pilih. Nah, mau persentase diskon, mau nominal diskon, mau harga paket diskon. Terserah mau yang mana nih. Nah, misalnya persentase diskon, ya udah pilih. Kalau dia belinya 2 atau 3D3, diskonnya berapa persen misalnya? 5% gitu. Berapa paket diskon per pembeli? Jadinya batas pembeliannya, misalnya batasnya 2 gitu. Udah simpan aja. Jadi nanti orang kalau beli 1 harganya normal, kalau beli 2 harganya masih normal, kalau beli 3 diskon dia 5%. Paham? Paham. Intinya menjembatani antara yang satuan dengan yang grosiran. Mau bikin berapa terserah. Mau bikin 3, mau bikin 4, mau bikin 5 terserah. Ya. Oke, ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Lanjut ya. Berikut combo hemat. Jadi ada banyak sebenarnya cara kita untuk mendatangkan traffic dan ini masih gratis gitu. Nah, kalau untuk combo hemat dia agak sedikit beda. Bedanya adalah kita bisa yang pertama ya, diskon combo hemat. Nah, nama promosinya misalnya Oktober ya. Tanggalnya silahkan pilih aja misalnya ya. Oke. Nah, batas pembelian produk tambahan berapa nih misalnya? Oh, 2 lah misalnya seperti itu. Simpan dulu. Oke. Nah, produk utamanya apa? Ya, pilih dulu misalnya. Misalnya ini gitu ya, konfirmasi. Kemudian, nah ini jasa kirimnya JNT, dikonfirmasi dulu. Oh nama produk utamanya apa nih? Baju rok misalnya kayak gitu. Simpan dulu. Nah, kemudian produk tambahannya apa? Nah ini bisa didiskon produk, misalnya tambah topi deh, topi renang. Aduh, topi. Nah, tambah topi konfirmasi. Nah, kita bikin, sorry. Simpan. Ini tambah. Oh ini. Nah, si topinya ini kita kasih diskon berapa? Misalnya 5%. Tuh, statusnya aktifin gitu ya. Kemudian simpan. Udah. Jadi artinya, Jadi ya kenapa? yang di diskon itu yang produk tambahannya ya, Pak ya? Iya, iya. Jadi artinya memungkin biasanya gini, dia komplementer. Contoh dia beli obat, gini deh gampangnya supaya kamu nangkep. Dia beli baju renang. Jangan-jangan dia butuhkan topi renangnya. Dia beli sepatu. Jangan-jangan dia butuh Kaos kaki. kaos kaki. Itu. Jadi yang didiskonin lagi kaos kakinya. Oh. Bisa ya? Nah, jadi Ya. Mbak Putri harus tahu produk apa yang biasanya deket dibeli orang. Contoh apa ya? Pampers, cuman bukan jualan Pampers ya. Misalnya jamu pelangsing sama vitamin. Misalnya kayak gitu. Saya sih nggak tahu ya. Apa komplimen? Contoh gini deh gampangnya. Setahu saya orang kalau mengkonsumsi suplemen untuk yang fitness itu bukan cuma satu. Bener atau salah saya? Iya kan? Nah Iya. itu digabungin. Kayak bundling gitu ya, paket bundling. Iya. Tapi namanya jangan bundling. Nanti suka belibet atau salah-salah. Contoh nanti mau belajar Lazada bundling salah lagi.
Beda. Nah, Iya, prinsipnya dia combo. Jadi produk ini komplementer lah, komplement. Jadi nambahin ini tambah ini iya. dan dia ada kaitan, digabungin, ada diskonnya. Nah, itu ya. Nah, tapi selain itu ada juga yang combo hemat ini kita buat lagi pakai hadiah. Hadiah. Jadi mirip sebetulnya, tapi yang produk tambahannya itu hadiah. Kalau tadi kan di diskon, kalau ini dikasih hadiah. Contoh dulu begini, beli handphone hadiah Casing. casing atau beli handphone hadiahnya itu apa glare anti glare apa sih? Tempered glass. Iya, tempered Tempered glass. glass. Iya, gitu. Itu Tuh, Pak, ya, mau tanya, itu hadiahnya harus kita jual juga. Soalnya iya. kan kita Nah, misalnya lagi dari kemarin ada bonusnya itu tumbler ya kan. Nah tumblernya ini kan tapi khusus bonus, kita nggak ada jualan, itu bisa masukin nggak? dia masukin aja untuk dijual, tapi digratiskan. Nanti dia otomatis hitungannya terbeli. Nah kalau misal saya nggak ada niat untuk jual gimana Pak? Emang untuk bonus saja? Loh, kalau kayak gitu berarti di sininya sebentar. Memang untuk dibonusin gitu ya. Kalau untuk dibonusin Iya, aja atau nanti. bisa digudangkan atau gimana barangnya? Nah, sebentar. Kalau dia untuk dibonusin aja, berarti kita nulisnya di sini, di produknya ini, di penjelasan produknya. Nggak kurang bagus, kurang keren. Justru jangan-jangan kan gini, nanti tumblernya memang bisa dijual juga. Contoh ya tumblernya harga 10.000 nih. Iya kan? Tumblernya harga misalnya ini deh saya anggap deh ini tumbler, ini produknya. Nah, si tumbler ini misalnya harganya 10.000. Tapi catatannya ketika orang beli ini tumblernya kita kasih gratis. Nah, Okay. ini kategorinya jadi ikut terjual. Di sini nanti jadi ada kayak gini, sekian terjual. Oh, baik. Enak dong, suatu saat tumblernya sendiri bisa kita jual. Paham ya? Iya. Ya, Nah, soal kita kan niatnya maksudnya spesifik jualnya suplemen dan ini kita nggak mau jualan tumbler bener ya. gratis tumblernya. Iya. Tapi Enggak, nggak apa-apa deh nanti kita tumblernya kita mahalin aja jadi 100.000 gitu. iya, gitu Ya. aja. Dibuat juga tumblernya, tapi digratiskan gitu. Jadi mereka lihat, ih ini tumbler 100.000 dikasih gratis gua lah. Coba deh saya tanya gini, itu kan psikologi kan? Psikologi pembeli kan begitu. Dijual harganya 100.000, tapi Anda kasih jadi gratis gitu. Wih, ini harga 300.000 obatnya gitu kan? Atau apa suplemennya. Ini shakernya, kan shaker pula ya. Harganya 100.000 dikasih gratis. Wih, harusnya udah bayar 400.000. Kan mikirnya gitu kan. Nah, kalau cuma dikasih gratis, dapat gratis gini-gini. Ya, tetap sih ada pikiran, oh lumayan dapat gratis. Tapi kan tidak tertera di situ bahwa itu dijual harganya 100.000 kan. Nah, itu psikologinya kayak gitu. Jual aja, tapi nanti dipaketin combo jadi gratis sebagai hadiah. Iya, Pak. Ah, Baik. itu lebih menarik. Nah, ini dia tadi ya. Jadi buatin aja dia sebagai hadiah. Jadi cari produk utamanya apa, baru produk tambahannya tumbler gitu. Atau yang lain lah ya. Intinya adalah bisa buat combo hemat, diskon combo, bisa buat hadiah ya. Oke, mau ditanya Put? Cara setnya yang hadiah dengan minimal belanja itu sama ya Pak, sama kayak diskon combo Iya, ini. sama. Atau buat ini ya. Berarti Nih, hadiahnya itu di pilih produknya. hadiahnya itu di produk tambahan. Iya, produk tambahan. Gini ini Bisa di- biar bisa nggak dicontohkan, Pak. bingung ya. Saya contohin nanti supaya Nggak bisa dikasih kuota aja ya daripada tanggal ya? Nggak ada ya, Pak? kenapa? Kuota bukan tanggal. Oh, tanggal.
Oh, harus tanggal ya. Jadi Tanggal kalau kan dia misal nggak ada. kalau Dia tanggal. stok tumblernya habis gimana, Pak? Otomatis berhenti atau gimana? Ya kita off kan dong. Kita Oh, off enggak, dari tokonya. Tokopedia di off kan. Misal nih kita udah naruh tumblernya ada 30 atau 30 gitu ya. Sementara produk yang kita jual ini ada 100. Terus ternyata udah lebih dari 30 gitu. Apakah off sendiri atau Oh enggak, ini enggak? di sini kan tidak ada menyusun apa, tidak ada menginput stok di sini. Jadi Oh, dia otomatis kita yang off kan, kita cek gudang, toko udah habis nih ternyata di gudang untuk yang program ini. Di promo yang ininya di stop aja, ini promo oke. yang ini di stop. Baik. Manual aja kan Putri bisa tuh, di stop aja gitu. Sip. Paham ya Put? Paham, Pak. Oke, cari-carilah tuh produk-produk yang apa yang bisa digratisin. Ya. Lanjut. Oke, oke. Mana teh? Combo hemat sudah, flash sale toko. Nah, coba cek Putri, apakah kamu sudah dapat flash sale toko? Belum dapat, Pak. Belum dapat ya? Oke, tingkatkan dulu penjualannya ya. Iya. Ini flash sale toko itu flash sale bukan di Shopee-nya. Kalau Shopee-nya di depan kan? Di sini. Iya, Kalau iya. punya Shopee-nya di depan Shopee. Jadi artinya orang begitu masuk di Shopee ada flash sale. Nah, ini flash sale Shopee. Tapi kalau flash sale toko, orang masuk di Shopee kita nemu flash sale. Jadi flash sale-nya ada di toko kita. Di sini. Oke? Di sini nanti. Iya. Biasanya di handphone kelihatan jelas itu paling atas. Oke, kalau belum dapat nggak apa-apa. Kemudian koin penjual, udah ada belum? Koin belum kayaknya. Koin penjual itu gimana? Saya kurang paham. Udah belum? Udah ada belum? Sebentar, Pak. Sama di pusat promosi juga. Belum ada. Belum ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti koin penjual ini bisa kita buat begini. Ini tujuannya adalah untuk kita berikan kepada calon konsumen yang menonton live kita. Saya ulangi ya. Oh, Jadi koin penjual ini kita berikan kepada konsumen yang nontonin live streaming kita. Tujuannya supaya mereka belanja menggunakan koin ini ke toko kita. Sudah? Paham ya? iya, Pak. Jadi dia dipakainya untuk live streaming. Nah, karena kita butuh memberikan koin kepada calon pelanggan, maka koin-koin ini harus kita top up, kita isi. Nah, dia jadi mirip iklan, tapi sebutannya koin. Nah, ini bisa kita top up nih. Top up tuh mau koin berapa? 50.000, 100.000 dan seterusnya. Ya, nanti tinggal dipikirkan aja. Oh, boleh nih kita bikin live, kita berikan koin-koin. Nah, nanti ketika kita live, dia koinnya ada muncul di atas. Jadi ketika orang masuk, kemudian kita nyuruh ngapain? Share gitu. Nah, dia dapat koin tuh. Oh, Udah. Nah, nanti bisa kita kunci berapa? Misalnya 100. Nah, dia semakin sering ikut, dia dapat 100, 100, 100 atau misalnya 200 cuman atau ikut 500. live aja, Pak. Iya, nanti cuman ikut live, dapat koin mereka. Nah, contohnya kayak gini, langsung saya tunjukin. Apa sih gunanya kok pakai koin-koin segala gitu ya. Karena seperti yang kemarin saya info, Shopee itu melihat peluang bahwa sosial media itu menjadi satu trending tersendiri sekarang. Ya, dan sosial medianya pun spesifik, yaitu menggunakan live. Makanya mereka nggak mau ketinggalan untuk menggunakan live itu. Lihat ya, saya tunjukin ya.
Bentar ya. Harus menggunakan handphone bukanya. Jadi otomatis saya harus masuk dulu ke handphonenya. Oke. Ini saya share ya. Makanya nanti Mbak Putri harus sering-sering live kalau udah kayak gini. Tapi bukan TikTokan ya, Put. Saya nggak suka live soalnya. Nah, nggak apa-apa, nanti saya ajarin caranya. Tenang aja. Oke, nah di sini dia. Coba lihat, ini kan ada tombolnya live loh ini. Nih, yang di tengah lagi. Bayangkan Shopee bikin tombol live di tengah. Menurut Anda, coba aja pikirin, apa maksudnya? Ini kan premium kan tombolnya diletakin di tengah kayak gini. Coba lihat aja tombol Android. Itu lihat itu tombol saya. Kan Iya. ada di tengah juga kan tombolnya kan untuk masuk ke menu utama kan. Itu artinya premium kan. Nah, ini tombol live-nya dibuat di tengah. Coba aja. Artinya penting kan? Penting dong. Nah, Maaf, itu live itu berarti eh, kita video langsung kan Pak ya? ya Oh, bukan kita share video. bukan dong. Ya, ini langsung live. Makanya saya bilang tadi jangan joget-joget di situ ya. Boleh juga sih. Ya. Nah, ini ya, lihat itu. Ini yang coba aja ya satu ya contoh. Ini boleh tontonin nyontek gitu ya yang punya Shopee official nih. Contohnya. Boleh supaya belajar nanti. Belajar nih untuk live kayak gini. Ya. Mereview obat misalnya, oh ini suplemen ini kayak gini. Jangan langsung jualan, Put. Jangan, orang kabur nanti penontonmu cuma satu, Bu Weni doang. Jangan. Ya jangan langsung jualan. Kasih tahu, pasti Anda tahu dong produk knowledge-nya. Oh ini suplemen ini Anda harus tahu nih yang namanya ini tujuannya begini. Jadi kalau Anda begini, begono. Jadi orang datang dong, siapa sih ini Putri? Siapa apa sih? Orang jadi pingin tahu. Nah, kalau Anda minumnya yang begini, itu membuat otot Anda jadi begini gitu. Saya sih nggak tahu jadi begini-begini saya ngomongnya. Ya, itu. Jadi diceritain dulu, jangan langsung datang, ya Bapak Ibu, promo hari ini diskonnya sekian. Kabur orang. Makanya saya bilang yang nonton itu coba Bu Weni kan sama saya gitu. Apa? Ya, diceritain gitu. Ya. Oke, nah lihat di sini ada tuh dia aduh ini. Lihat sebelah kanan atas tuh, bonus 50 koin. Ya. Ya. Iya, nah itu berarti dari Shopee-nya. Bonus. Misalnya nih saya klik nih. Set. Mana nih? Mana nih? Kenapa nggak bisa bonusnya? Sorry. Coba cari yang live yang lain. Misalnya kayak gini. Ada nggak koinnya nih? Bonus koin 50 nih. Oh nggak bisa. Oh, ini ngapain ya? Sebentar, saya cek dulu. Dia harus ngapain? Coba ikutin ya. Ini bonusnya apa ini? Dia bikin apa nih? Bentar ya. Berisik sih. Loh, ini tombolnya kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Coba saya share dulu yang ininya, buat bonusnya dulu ya. Bentar. Ini saya off dulu. Oke, ini kelihatan apa saya, dashboard saya, Put? Kenapa kelihatan Pak? Oke, kelihatan ya. Ini top up. Nah, ini langsung top up nih. Nah, ini deh boleh.
Nah ini jadi nanti koin penjual, sebentar, di top up boleh, ini PDF-nya. Jangan jangan lupa juga untuk bacain ini ya, helpnya mereka nih yang selalu diperbaikin soalnya. Top up misalnya seperti ini, nah, top up 100.000. Kalau pembayarannya bisa bebas ya, menggunakan apapun bisa. Nih koinnya 100.000. Ini live streaming. Sebentar. Nah ini ya, klaim. Jadi si orangnya itu bisa ngeklaim ya, bisa ngeklaim dan dia bisa di bentar. Oh di situ. Sebentar saya share ininya dulu. Nih. Oke. Nah, nanti kalau kita live-nya dari sini, live, streaming. Ini bonus koin. Ini dia. Harus di top up dulu sih. Harus di top up dulu. Nanti gini aja, kalau misalnya Put, kamu mau live, infoin ke saya ya. Supaya buat supaya buat untuk koinnya itu. Boleh? Iya, Pak. Oke. Tapi ngomong-ngomong udah pernah live belum di Shopee? Atau di mana? Tokopedia? Tokopedia belum. Oh, belum pernah live ya? Kayaknya nggak ada sih Pak kalau Tokopedia. Live lah, ya. Itu karena penontonnya banyak banget yang live itu. Tokopedia itu cuman feeds aja sih. Oh, yang feeds, oke. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi live boleh dipasang ini. Oh iya Pak, misal Ya. kalau orang itu cuman kayak nontonin terus dia dapat koin, udah ngeklaim koin, terus habis itu dia keluar gitu, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting maksudnya apa ya dari kita itu apa gitu Pak? Untung Nah, atau makanya begini, kalau misalnya mereka datang untuk ngumpulin koin, kan interaksinya ke kita ada kan? Interaksi mereka pasti ada interaksinya dong ke kita. Mau ngumpulin koin itu. Iya. Iya nggak apa-apa, biarin aja. Makanya kan mereka ngasihnya bukan langsung 1.000. Cuman 10, 50. Iya, bikin aja kan. Tadi saya udah tunjukin kan, 50 gitu. Pak, boleh tanya nggak? Boleh ini lah. Ya, tapi rada ini ya private ya Pak ya. Ini dengan bonus sebanyak ini di Shopee ya, saya bingung. Kalau boleh tahu untungnya Pak Jos ini bisa berapa persen? Maksudnya bonus apanya? Maksudnya kan dengan begitu banyak bonus di Shopee dari cashback sampai poin, terus bundling paket dan lain-lain, itu keuntungan dari Pak Jos itu bisa berapa persen sih gitu? Soal saya pusing dari tadi jujur ngeliatnya ini. Gini, kalau di awal-awal dulu saya itu pakai semaksimal mungkin, Bu. Hasil saya hantam, saya hajar, nggak apa-apa gitu. Rugi dulu nggak apa-apa lah, kasarnya ngomong gitu, rugi dulu. Padahal nggak rugi-rugi juga. Paling jualan modal sama rugi 1.000, 2.000 gitu. Ya, di awal. Karena saya konsepnya udah tahu. Online itu kalau nggak dapat kepercayaan dari pelanggan, susah banget lakunya.
Apalagi yang berkaitan dengan makanan, minuman yang dikonsumsi. Itu susah banget. Pelangsing, pemutih, itu susah banget. Bayangin ada produk pemutih dijual nggak ada reviewnya. Saya tanya, Putri mau? Bu Weni mau pakai? Nggak akan lah itu. Mungkin dari 100 orang satu yang beli. Ya itu. Jadi artinya kuncinya adalah trust-nya penting banget kan. Jadi di awal, ini kan tokonya masih baru kan, boleh dibilang baru. Buatnya udah lama, udah agak lama. Iya, cuma kita mikirnya sih gini, soal semua barang yang kita masukin itu merek terkenal sih, Pak. Nggak masalah. Merek terkenal juga kalau mereka nggak lihat review di kita. Apa jaminannya mereka kan gitu. Saya lah contohnya mau beli nih, mereknya bagus nih, boleh juga gitu. Tapi saya nggak lihat, ini nggak ada yang beli. Apalagi yang konsumsi ya, dimakan gitu atau diminum. Punya Nggak mau. kira palsu atau gimana? Iya. Nah, kalau terlalu rendah dan banyak diskon apa juga nggak dianggapnya ini palsu? Bagus ya? kok pertanyaannya, nggak masalah. Ya bagus banget pertanyaannya supaya dapat insight kan dari saya. Makanya nanti Putri cek produk-produk itu ada nggak dijual di Shopee, produk yang dijual Dr. Bir. Kalau ada, harga mereka berapa? Deketin aja ke harga mereka. Lebih mahal sedikit atau lebih murah sedikit. Jangan jauh-jauh. Karena kalau murahnya jauh dikira orang palsu. Mahalnya jauh dikira orang ya aneh gitu kan, cari untung gitu. Maka orang cari yang lain dan yang udah punya review. Tentu akan nyarinya begitu. Maka caranya gimana? Makanya kan bisa begini kan, jual harganya modal di atas sedikit misalnya. Terus kemudian kasih diskon tertentu atau promo tertentu. Dan itu ingat ya, bukan semua produk loh. Kemarin kan saya udah info ya, jangan semua produk. Mati nanti. Nah, kecuali bisa subsidi silang. Oh iya nggak apa-apa Pak Jos, pokoknya. Karena pernah juga ada yang begitu ngomong ke saya. Nggak apa-apa Pak Jos, pokoknya laku dulu, traffic dulu datengin. Bisa juga, ya kan? Udah hantam semua. Dia kasih diskon semua tuh produk. Harga modal atau lebih sedikit misalnya. Untung 2.000, 3.000. Nah ini yang sudah besar kan. Mikirnya begitu. Mereka nggak peduli gitu. Karena mereka toh dapat cashback. Lagi-lagi cashback. Bayangin kalau sehari mereka punya pengiriman sampai 100 piece. 100 piece kali misalnya pengirimannya ada yang 10.000, ada yang 20.000 dan seterusnya. Anggap satu hari ongkos kirimnya 2 juta. Sebulan bisa 60 juta pengirimannya. Kalau dia kasih cashback 10% aja, dapat 6 juta untungnya dari cashback ongkos kirim doang. Gila kan? Kita bisa dapat loh Putri, kita itu cashbacknya itu kalau misal ini kan ya, tapi kalau misal kita kerja sama langsung sama kurirnya ya berarti. Namanya bukan kerjasama Bu. Mereka itu ada program itu. Saya dulu tahunya bukan dari saya. Itu orang JNT-nya yang datang ke saya. Pak, nanti kirimin barangnya ke kita aja ya. Kita kasih cashback. Datang orangnya ke saya. Beneran. Soal kita pakai third party ini Pak. Gudangnya third party. Bukan kita sendiri yang kirim. Jadi nyewa gudang gitu ya? Taruh di gudang itu ya packing dan ngirimin. Oh berarti gudangnya bukan punya ibu? Bukan. Ya nggak bisa. Berarti mereka yang dapat itu. Oke. Gitu. Soalnya cashback-nya cash ya Pak ya? Iya. Cashback-nya itu biasanya sekali 2 minggu. Kalau yang saya dulu itu sekali sebulan dikumpulin. Lumayan loh. Saya pernah hampir 15 juta sebulan kan untuk ongkos kirim. Ya dapatnya sekitar berapa ya dikasih? 12% atau berapa? Lumayan. Oke. Iyalah. Mantap kan? Gitu. Jadi perhatikan dulu, saya ulangi dari awal karena kan tadi Ibu bingung nih. Ini dapatnya berapa persen gitu ya. Saya biar clearkan lagi. Jadi di awal memang jangan mikirin gitu. Traffic itu penting banget ke kita.
kita butuh yang namanya dikenal orang, Oke. dipahami orang, dimengerti orang. 1, produknya bagus. 2, servisnya mantap. 3, after sales-nya juga oke. Jadi ada 3 langsung yang harus kita handle nih. Nah, kalau misalnya bicara tentang after sales, sementara kita belum laku, gitu kan? Kita mau ngomongin after sales, tapi kita belum laku, gimana nih? Berarti lakunya dulu kan? Nah, bagaimana cara lakunya? Diskon-diskon itu, saya ulangi ya, saya sharing ini ya. Nih, jadi sebelum kita masuk, ini kan toko udah nih kemarin, sorry. Nah ini, ya. Jadi kan kita udah buat toko apa segala macam. Nah sekarang udah masuk di sini nih. Kalau udah masuk di sini, kan ada free, ada bayar nih. Free-nya ini maksimalin dulu. Oke. Gitu, makanya saya jelasin semua bagaimana caranya untuk datangin traffic-nya. Itu ya. Dan mereka yang berhasil itu karena mau tekun ngerjain itu beneran. Itu yang kemarin sepatu saya tunjukin itu. Di awal dia libas semua itu harga. Dia libas beneran. Saya sampai kaget. Mana jarang banget yang di harga di atas 100.000. Jarang. Tapi berikutnya kan dia naikin. Wah, untung dia ketawa-ketawa dia. Habis itu tak pernah lagi ngubungin saya. Jago kan? Loh, Pak, Itu. Pak Jos, untuk misal kita naikin gitu ya, kira-kira kalau Pak Jos sendiri biasanya ada benchmarknya nggak? Maksudnya, oh setelah follower saya segini atau Nah, review saya segini, nggak? nanti kelihatan kok. Misalnya sehari itu ternyata udah tembus, misalnya kalau ini kan barangnya sebenarnya yang punya ibu ya. Kalau yang punya saya itu kalau misalnya dulu udah nyampe 15-20 orderan sehari, udah nih, udah waktunya nih gitu. Udah saya naikin. Artinya naikin tuh bukan harganya dinaikin, bukan, diskonnya dikecilin. Jangan salah loh ya, diskonnya dikecilin. Iya. Gitu. Bahkan pernah kok nggak saya diskon. Oh jadi Pernah nggak, pas lagi memang laku saya lihat kan kelihatan kan, oh sehari sekian ya sudah, nggak usah didiskon, laku juga. Jadi bayangin tidak didiskon, untungnya maksimal sudah. Itu pernah. Nanti ketahuan kok, pasti ketahuan. Mbak Putri pasti tahu juga, oh ternyata kalau udah mendekati akhir tahun contoh ya, akhir tahun, oh ternyata turun gitu. Oh udah hantam diskon dong, gede-gedein diskon, jeder-jeder. Ternyata nanti ada bulan-bulan tertentu, diskon kecil, laku, lumayan. Nggak di diskon, juga laku. Itu kan begitu kan. Usaha kan begitu. Memang lagi butuh aja orang-orang itu. Ngapain di diskon? Itu. Ya. Oke. Lanjut. Jadi trafficnya penting banget ya. Penting banget. Nah, flash sale toko ditunggu aja koin penjual nanti sahabat. Voucher ikuti toko kemarin sudah. Shopee Live jadi tantangan buat Putri dan mungkin ada timnya lagi yang lain ya, silahkan ya, ditunggu live-nya. Nanti kalau mau live di info saya akan nonton juga dan saya akan review gitu, misalnya live-nya kurangnya apa. Jangan takut ya, jangan, nggak ada juga yang perlu ditakutin dan tidak perlu malu juga ya. Jangan ketawa Put. Saya dulu kamu pikir saya berani di depan orang? Mana ada. Emang brojol langsung berani? Enggak kan. Saya tetap belajar dulu ya. Pasti bisa. Karena orang kalau live itu gini. Lagi-lagi kan saya mau kasih tahu nih. Orang butuh trust. Percaya kepada apa yang kita jual. Itulah online. Nah, sekarang pertanyaannya, nggak ada wajahnya, nggak ada orangnya, nggak ada live-nya, nggak seru, orang nggak percaya gitu. Nah, jadi butuh live. Saya aja nge-branding diri saya, live di Facebook, live di YouTube, pernah juga live di Instagram. Tapi yang paling sering itu live di Facebook. Tujuannya adalah supaya orang kenal saya gitu. Dan akhirnya mereka gampang untuk beli sesuatu dari saya. Gitu. Itu udah zamannya memang begitu. Karena kalau live nggak mungkin juga nipu apa, Put. Coba kamu live, terus kamu nipu gitu. Kan di capture orang kan.
di capture, disimpan gitu. Habis itu, oh ini penipu nih, disebarin aja, selesai kamu. Kamu nggak akan bisa pergi kemana-mana gitu. Ibu Weni sih di belakang layar dia, punya yang live kan, gitu. Makanya penting banget live, kalau udah live beneran gitu, dijelasin, jangan langsung dijualin gitu. Ini untuk ini ya, begini, cara pakainya begini, apa segala macem. Jadi kalau Anda mau langsing, jangan kebanyakan makan kabur, dijelasin gitu. Itu Put. Ya. Oke, lanjut. Sedikit lagi ya. Nah, baru yang berikutnya feeds. Feeds. Kalau feeds ini harus dari handphone ya, nggak bisa dari live juga dari handphone, kemudian feeds juga dari handphone. Sebentar, saya tunjukin. Ini ya. Feeds itu ada tombolnya juga, jadi dia punya tombol spesial di sini, ya. Nah, feeds itu ada, loh, kok menghilang. Nah, ini feeds itu ada dua ya, dua dia feedsnya. Story, ini kayak Instagram banget ini, ya, sama buat postingan, ya. Kalau story itu berarti langsung ke kitanya, gitu ya, langsung ke kitanya ini tampilan ya. Artinya kita bisa bikin video gitu. Kita bisa bikin video kalau story ya, atau ngambil video gitu, boleh. Atau ngambil video. Nah, tapi kalau misalnya yang postingan itu ngambil video, dia hanya bisa ngambil ya, video atau gambar. Ya. Boleh nanti tinggal dibuat aja gambarnya. Boleh didesain di Canva tersebut yang kemarin udah saya bilangin, Put. Iya. Iya. Nah, apa yang dibuat? Nah, ini yang kebanyakan saya mau jelasin aja. Jadi udah tahu ya, dari feeds itu kemarin saya dapat data ya, dan kemarin saya ini yang data terbaru, ternyata dalam satu hari ada sekitar 2 juta orang yang ngelihatin feeds itu. 2 juta orang. Itu banyak banget kan. Nah, satu hari itu bisa sekitar 17 ribuan orang yang follow toko baru gitu. Itu kan banyak banget. Jadi kita bisa dapat di situ. Nah, jadi feeds itu menjadi penting. Ingat dia ada dua, ya, ada dua yang bisa, story dan postingan. Nah, story itu bisa dalam bentuk video. Kalau yang postingan itu bisa video, bisa ini, bisa gambar. Nah, yang diposting itu jangan cuman produk, jangan tentang mengenai produk itu. Bahkan dari Shopee-nya sendiri itu bilang, bahkan Anda bisa memposting tebak-tebakan di situ. Bahkan Anda bisa juga posting hadiah di situ. Bikin aja. Komen yang paling bagus dapat hadiah voucher pulsa 50.000 gitu. Atau 25.000 untuk 2 orang, 25.000 gitu. Itu bisa. Buatlah bannernya di Canva. Paham nih maksudnya? Ya. Jadi buat bannernya. Dan sehari itu minimal buatnya 2 kali. Di jam 10 sama jam 4 sore. Sudah? Saya ulangi ya. Jadi yang diposting di feeds bukan hanya produk. Orang nggak tertarik. Jadi bisa produk, bisa promo, bisa testimoni, udah, bisa video, bisa juga kuis, bisa juga tebak-tebakan, bisa juga hadiah atau apalah. Itu harus dibuat. Kenapa? Ternyata dari feeds itu banyak orang yang masuk. Seperti itu. Ya Put ya. Jadi buat feeds-nya. Iya, Pak. Setiap hari minimal 2, jam 10, jam 4 sore. Sip? Ada yang mau ditanya? Laksanakan. Tugasmu banyak loh Put. Kau jangan kira itu mudah loh. Tuh, Pak Jos pernah dengar kampung marketer nggak ya? Kan udah pernah. Itu kan ada satu, dia kalau nggak salah nyediain
kayak jasa untuk Jasa, iya. advertising. Iya. Menurut Pak Jos itu efektif nggak sih pakai mereka untuk advertising? Eh, Gini ya, saya nggak bisa bilang juga nggak efektif, saya juga nggak bisa langsung bilang efektif. Yang namanya iklan, Heeh. nih saya harus hati-hati ngomongnya. Yang namanya iklan bayar kan? Bayar. Udah, yang namanya iklan bayar. Dan yang namanya iklan bayar, bayarnya itu tidak sama dengan omset kita. Nggak sama. Itu mindsetnya. Jadi kalau kita ngeluarin uang nih 1 juta untuk iklan, itu omsetnya tidak sama dengan 1 juta. Bisa di bawah, bisa di atas. Kan gitu. Ya. Dan biasanya di awal-awal pasti bakar duit. Bakar duit. Iklan itu selalu begitu. Karena butuh data untuk diolah kembali. Lah, Oke. butuh data untuk diolah kembali, kalau belum dapat datanya dari mana datanya? Nah, makanya butuh dibakar uangnya untuk dapat datanya. Misal nih, udah dibakar datanya uangnya 1 juta, dapat datanya. Kemudian diolah, apakah langsung jadi juga? Tidak juga. Itu penting. Jadi makanya kalau Ibu bilang kamu marketer efektif nggak kalau misalnya ngiklanin? Yang bisa saya bilang adalah coba aja, tapi terukur. Oh, misalnya buat sekian dulu, bagaimana hasilnya? Buat sekian dulu, bagaimana hasilnya? Mungkin 3 kali kelihatan kurang efektif, udah matiin gitu. Oh, berarti Pak Jos belum pernah pakai ya kampung Enggak, marketer? tapi Soalnya saya saya tahu nggak itu pernah. si Mas Bayu ya. Iya, itu bukan di berapa kali, tapi langsung sebulan gitu. Kayak kita Iya, hire iya. outsourcing. Iya. Sama aja. Intinya kalau udah ngeluarin uang, karena besok kita rencana mau belajar tentang iklan nih. Saya akan ajarin juga mindsetnya. Nah, kalau udah belajar iklan, itu artinya belajar keluarin apa? Itu artinya keluarin duit. Kalau udah keluarin duit, nah saya harus hati-hati. Cocok nggak dengan orangnya? Nanti nggak cocok, dibilang kitanya yang nggak ini gitu. Mesti hati-hati. Saya Oke. ada berapa banyak. Dulu saya bahkan pernah nangani waktu tahun 2015 ya, nanganin 1 hari orangnya bisa ngiklan sampai 2,5 juta. Iklan doang 2,5 juta di Google Ads. Oh iya. Iya, mungkin nggak besar sih, karena setahu saya ada orang yang 1 hari bisa sampai 5 juta iklannya, 10 juta juga ada saya. Iya. Ya, atau bahkan ada yang sampai miliaran kan. Gitu. Jadi tapi prinsipnya harus dites dan ukur kan, diukur, dites, gitu. Dicoba dulu, nggak bisa langsung. Oke. Baik. Nanti efektif atau tidak setelah kita dapat datanya baru diolah. Oh ternyata dari 100.000 kita bisa dapat misalnya omset 5 juta dengan keuntungan 20% misalnya. Ya boleh gitu. Ternyata dari 5 juta untungnya 20% dapat 1 juta. Iklannya cuma 100.000. Ya masih oke lah. Ya kan? Berarti kita dapat bersihnya 900.000 gitu. Masih oke, boleh. Besok saya tunjukin juga. Oh, cuman datanya udah tertutup sih. Saya pernah ngiklan di bulan Februari. Saya ngiklan di bulan Februari cuman 42.000 ya. Omsetnya 1,8 juta. Lumayan lah gitu. Kan kita nggak ngomongin besar duitnya, tapi tingkat konversinya lumayan. Ngiklannya nggak nyampe 50.000, tapi dia bisa hasilnya hampir 2 juta omsetnya gitu. Nah itu contoh yang waktu itu saya lihat, ini bagus iklannya gitu loh. Nah tapi saya langsung dapat nggak? Ya tidak, mana bisa. Gitu. Dia saya bakar dulu kan, coba dulu. Nah misalnya ibu nanti mau ngiklan ke mereka, silahkan aja. Kalaupun misalnya mereka punya paket, yang langsung 1 bulan, ya coba aja 1 bulan. Mereka 1 bulan berapa Bu? Itu kalau nggak salah staff pertama ya itu 900 ya. Terus staff kedua 500. 900, 500, 300, 200 kayak gitu. Jadi tergantung berapa banyak staff yang kita punya di mereka sih. Itu iklannya iklan apa? Facebook Ads atau apa? Enggak, jadi mereka yang bikinin banner sepertinya ya, yang saya tangkap mereka yang bikinin bannernya, terus mereka yang ngepostin gitu. Postingnya di mana? Berarti bukan Facebook Ads atau Shopee Ads? Bukan ads yang
bukan ads itu, bukan top ads, bukan itu, tapi di itu di feed-nya Sosmed. itu. Enggak, feed-nya Instagram, feed-nya banner sama feed-nya Instagram, banner sama feed-nya Shopee. Oh, nanti coba infoin ke saya aja biar saya bisa kasih masukan. Kalau cocok nanti Ibu jalan. Kalau masukan saya cocok nanti ya silakan pertimbangkan gitu. Oke. Coba Baik. infoin aja ke saya dari WA ya. Iya, nanti saya penawaran mereka saya kasih Ya, ke boleh. Pak Jos ya. Ya, makasih. Sip, ada yang mau ditanya, Put? Loh, Sih, ya. iya Putri dulu deh. Untuk promosi saya sudah jelas sih Pak. Bikin ya? Iya. Tapi Tinggal dihitung ya, nanti jangan sampai saya habis approve untungmu ke ya, Bu. Bu Eni. Nanti Bu Eni marah nanti Bu Enggak. Eni. Ya enggak, maksudnya saya sudah jelas step-stepnya, nanti tinggal Iya. saya approve sama Bu Eni aja. Iya, atur ya. Siap. Kenapa Bu Eni? Iya loh Pak Jos, gimana ya cara ngaturnya di dalam itu kan berarti ini kan masih baru ya, itu cuma baru saya sama Putri ya yang ngerjain. Kalau Pak Jos sendiri cara ngatur tim itu gimana sih? Maksudnya, oh ini ada orang marketing sendiri, ada orang Enggak, atau gimana? admin saya kan cuma satu lagi istri saya. Istri saya kan saya ajarin juga gitu. Untuk toko itu. Jadi Pak Jos cuma bertiga aja. Iya. Dengan begitu banyak produk dan omset sebesar itu. Oh dulu kalau produk dulu kan udah saya yang posting sendiri pakai ini. Oh iya, Yang produk malam. udah. Oh nggak ada tambahan produk per Kalaupun bulan? ada tambahannya itu cuma sedikit update-nya. Oh sekarang. Iya. Okay. Terus yang nge-pack itu ada sendiri Iya, nanti. kan masih tetap ada dropshipnya juga. Jadi ada dropshipnya juga, ada yang packing juga gitu. Dropship itu maksudnya gimana sih Pak? Dropship itu suppliernya ada di tempat lain. Supplier saya itu ada di Bogor sana. Oh gitu. Iya. Oh iya. Jadi saya itu cuman ngirimin alamat si pembeli itu ke mereka, udah mereka yang ngatur itu. Saya tinggal terima tagihan aja, dan itu biasanya dulu saya yang ngerjain. Sekarang kan ya tidak lah, istri saya lah. Gitu. Jadi misalnya siang nanti jam 1, jam 2 tiba-tiba datang tagihan sekian, transfer, habis itu mereka kirimin lah tuh barang-barang. Loh kalau admin itu satu admin aja Pak, itu untuk ngurusin toko, maksudnya ngebales chat terus iya. itu semua. Masih bisa, sejauh ini masih bisa. Ya nanti kan saya tinggal ukur aja. Kalau udah kerepotan ya tambah gitu. Gitu. Iya dong. Terus kalau nambah-nambah produk gitu gimana Pak? Bapak ngelihat mana nih yang oke gitu. Kalau dulu waktu produknya masih dikit gitu. Kalau di saya karena supplier saya itu kan modelnya sama-sama baju renang nih. Dia udah langsung dari bawah, dari yang paling kecil itu, dari yang paling baby. Itu udah kan baju renang bayi ada kan. Nah, jadi dari yang bayi sampai yang gede sampai yang jumbo sekalian 8L itu ada. Nah, itu semuanya produk dia memang punya. Udah. Nah, karena dia punya ya udah saya nggak mikirin barang lain. Nah, saya ambil semua dari dia. Jadi kalau ada update produk ada di websitenya dia, ya sudah. Saya ngambil dari produk dia. Biasanya admin dia juga nginfoin ke saya juga itu. Ya udah. Nah, update dan kalau ada produk baru kan biasanya nggak banyak, paling 5 jenis. Ukuran apa segala macam kan sama-sama semua, beda-beda tipis aja gitu. Ya berarti udah. megangnya cuma satu supplier ya Pak istilahnya? Iya betul, makanya kan Ibu pasti agak, dan memang banyak orang yang rada-rada gimana sih ngaturnya, lah saya cuma punya satu supplier karena dia langsung dari bawah sampai atas gitu loh. Oke. Orang ada yang jualan kayak baju gitu, dia jual baju sport, dia jual baju ini, dia jual baju itu. Saya tanya berapa suppliernya, 3 lah, ya udah saya langsung tahu nih kerepotan kamu pasti. Iya, makanya saya lama-lama pasti akan menyarankan begini. Kebetulan kan Ibu Eni udah stok barangnya. Nah ya udah bagus, udah di level bukan yang di bawah dropship ini. Itu mah udah langsung jeder, barangnya ada di situ, kira-kira gitu kan. Kita tinggal jualin. Nah makanya saya akan ajarin semua member saya itu akan step by step, mulai dari dropship, naik sedikit jadi reseller. Nah mereka akan nyetok di sini
sedikit dulu. Kalau udah lancar, baru dia naik ke supplier aja sekalian nyetoknya banyak. Mungkin bukan langsung supplier, tapi paling tidak nyetoknya banyak untuk dia sendiri. Karena kalau nyetoknya banyak, otomatis diskonnya besar. Gitu. Kalau memungkinkan, cari reseller. Nah ini yang level berikutnya. Nah saya nggak tahu nih, Ibu udah di level supplier belum? Kalau sudah di level supplier, saya bisa hantam ke teman-teman member supaya mereka jualin tuh produk Ibu. Oh Gitu gitu. juga bisa. Tapi ntar dulu ya. Apa? Iya. Saya baru punya 2 supplier yang bisa diajak kerjasama. Dan itu dua-duanya dari Bandung. Dia dropship, Pak. Enggak, dia supplier. Jadi dia supplier nih. Gini. Ibu pertanyaannya menggugah selera saya sih. Jadi saya buka lagi dah. Gini, di sini supplier. Supplier ini ada 2 saya dapat dari Bandung. Ya, satu baju muslim. Kemudian yang kedua itu celana, jaket gitu. Nanti rencananya saya mau tambahin jadi banyak gitu, kalau bisa ada sepatu, ya kan? Ada mungkin herbal kayak punya Ibu mungkin atau apa, ya saya nggak tahu. Ya pokoknya apapun lah gitu. Misalnya di sini ada juga mainan anak gitu. Anak. Nah, bila perlu saya ini ngumpulin para supplier. Nah, ini karena kan saya punya member nih. Member apa? Member yang udah saya ajar-ajarin, yang mentoring. Di sini nih ada berapa? Ribuan. Ya udah dong. Kan saya di sini nih, saya. Nah, sayanya enak. Woi, supplier, mau nggak saya iniin? Tawarin ke para member untuk jadiin reseller. Oh, siap, mau. Ya udah. Para member saya suruh untuk hubungin ini gitu. Keren kan? Nah, mereka kerjasama, saya ada di tengah. Nanti tinggal saya dapat fee-nya sedikit, gitu. Persentase. Kan gitu. Boleh sih, Pak. Oh, ntar. Nunggu apa, Pak? Sabar. Kan yang penting sama-sama percaya dua belah pihak. Kita beresin dulu ya. Itu. Kita beresin dulu materi kita. Bisa aja, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya memang produknya memang oke, kemudian dipercaya orang, laku, diterima masyarakat, kenapa tidak gitu. Bantu aja. Jadi saya bantuin Ibu, saya bantuin reseller gitu kan. Saya bantuin Ibu untuk nawarin ke reseller, reseller bantuin Ibu untuk jualan, saling muter gitu. Ini keren kan. Itu udah ada di benak saya, dan kalau memang memungkinkan saya akan bikin platformnya yang ada di tengah gitu. Jadi platformnya ada di tengah, supplier masuk di sini, reseller ngambil di sini gitu. Terserah mereka reseller mau jualan di mana. Di WA, di Instagram, di TikTok, di Facebook, dimanapun terserah. Yang penting laku. Kan gitu. Sip ya? Bisa sampai malam ini kalau cerita kayak gini. Oke, terima kasih Put. Tugasmu banyak loh. Jangan kamu kira sedikit itu. Itu tidak mudah. Dan saya tunggu live-nya. Kalau sudah live infoin ke saya pasti nontonin. Ya, karena saya adalah produk knowledge. Saya nggak siap, Pak. Produk knowledge, pahami dulu dong itunya, produknya. Jangan sampai nggak paham. Anda jualan, Anda tidak paham. Cerita-cerita saya pernah tahu beli handphone dulu waktu masih zamannya BlackBerry Bold. Jadi saya datang ke ITC kan, beli nih. Dia udah oprek-oprek, udah mau dia kasih nih, udah jadi. Dia mau oprek-oprek, udah. Mbak, saya bilang, mirip-mirip lah kayak si Putri gini. Saya bilang, Mbak, tahu nggak itu bisa layar sentuh? Nggak tahu, terus dipencet. Oh iya, layar sentuh. Lah, kamu ini jualan piye toh? Saya lebih tahu dari kamu. Itu maksudnya, Put, kalau sampai kamu live, jangan sampai kamu nggak tahu, ditanyain AU nanti. Gitu. Jadi pahami produknya, baru kamu live. Aduh. Ya. Bu, di-push aja supaya live. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu besok, siapin. Kalau perlu langsung di top up besok iklannya. Tapi saya akan ajarin besok dulu ya, besok iklan. Kita akan coba ngiklan. Sip?
Oke, sampai ketemu di besok. Tetap jaga kesehatan. Sukses untuk kita semua. See you. Bye-bye. Ya, Ya. see you, Pak Yo, Jos. Terima kasih kasih. banyak. Yo.